Maka sekarang ini Bapak Ibu, ada perubahan mendasar di masyarakat dunia. Di Inggris, Bu, di Inggris sekarang nama yang paling populer sekarang ini di Inggris itu nama Muhammad. Sehingga tidak kurang dari 5.000 anak bayi yang lahir di Inggris sekarang dikasih nama Muhammad. Subhanallah. Orang mulai sadar hari ini. Di Amerika sekarang ini hampir tiap hari orang masuk Islam. Kita kalau jalan-jalan, Pak Bupati tahu lah, kalau jalan-jalan kita ke Durban misalnya di Michigan, waduh, perasaan saya kalau jalan-jalan kita di sana bukan di Amerika. Perasaannya seperti kita sedang berada di Timur Tengah. Kenapa? Di mana-mana orang pakai jilbab, di mana-mana wanita pakai cadar, di mana-mana bapak-bapak pakai jubah, di mana-mana orang berjenggot, di mana-mana masjid kedengaran suara azan dari menara. Perasaan bukan di Amerika, di Timur Tengah perasaan kita. Maka ada seorang pendukung Donald Trump yang paling fanatik, namanya Charlie Craig. Dia bilang dalam pidato-pidatonya, karena dia lihat perkembangan Islam di Amerika luar biasa, tidak boleh di Amerika ini terdengar suara azan 5 kali sehari semalam. Tidak boleh kita mendengarkan suara azan. Alhamdulillah terkabul ucapan dia. Terkabul ucapan dia. Tidak boleh mendengarkan suara azan 5 kali. Benar-benar dia selamanya tidak pernah dengar azan lagi. Kenapa? Lagi pidato ditembak dia di depan kampus Utah. Tewas dia ditembak. Saudara-saudara kita menjadi syuhada puluhan ribu di Gaza. Ternyata darah syuhada itu diganti oleh Allah dengan ratusan ribu kalau tidak jutaan orang yang jadi mu'allaf sekarang di dunia ini. Dengan adanya genosida di Gaza, masyarakat dunia seluruhnya yang punya nurani turun ke jalan berjuta-juta orang, baik di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Mereka menyuarakan Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Luar biasa, luar biasa. Yang bicara Free Palestine bukan hanya orang Islam, tapi kebanyakan orang-orang non-Muslim yang bawa bendera-bendera. Artis-artis sebelum nyanyi dia pakai bendera Palestina. Petinju-petinju pemain olahraga mau lari mau tinju dia pakai kaos Palestina, kaos yang berlogo bendera Palestina. Di seluruh dunia sekarang ini orang teriak Free Palestine, Free Palestine. Lalu saya teringat dengan hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, Innallaha yab'atu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat Islam ini setiap 100 tahun sekali ada mujaddid, ada pembaharu-pembaharu yang datang ke tengah-tengah umat. 100 tahun sekali. Saya kalau menghitung 100 tahun itu Pak Bupati, dari masa keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki oleh Kemal Atatürk. Tahun berapa itu? Tahun 1926. Bukan, 1924. Sekarang tahun berapa? 2025. Sudah berapa tahun? Sudah 100 tahun lewat beberapa bulan pasca keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki. Nabi katakan setiap 100 tahun sekali didatangkan mujaddid. Benar sekali Pak. Sodako Rasulullah. Usapai majul hamu kainang-inang umak-umaon. Coba kita flashback dulu, mundur kita ke 30 tahun yang lalu. Najolo hulikin. Susah kita menemukan perempuan pakai jilbab. Betul nggak? Di kampus-kampus kalau ada perempuan pakai jilbab dieja, sok suci kau katanya.
30 tahun yang lalu tidak kita temukan suasana seperti sekarang, betul? Tapi sekarang di mana-mana wanita pakai jilbab, bahkan pakai cadar, di mana-mana pengajian, di mana-mana tabligh akbar, bukan cuma di masjid, sampai di tanah lapang. Oh, kalau begitu, ini kebangkitan umat Islam setiap 100 tahun sekali, kata Nabi. Terbukti memang mujaddid, tokoh pembaharu yang dari ulama belum terlihat, tapi kalau tokoh politik, Bapak Ibu, sudah bermunculan sekarang. Di Afrika Barat ada satu negara kecil namanya Burkina Faso. Jumlah rakyatnya lebih kurang 25 juta. Di sana pemimpinnya anak muda, seorang tentara berpangkat kapten, umurnya baru 35 tahun jadi presiden, namanya Ibrahim Traore. Dia sekarang menjadi tokoh pemimpin Islam yang paling disegani masyarakat dunia. Sudah muncul tokoh-tokoh politik itu. Di Turki muncul namanya Erdogan. Dulu sesudah Kemal Atatürk dirubah pemerintahan Islam di sana, ajak pelan-pelan masyarakatnya kembali kepada Islam. Hagia Sophia yang dahulunya masa Romawi adalah gereja, kemudian pada Sultan Hamid dulu dirubah menjadi masjid, pada Kemal Atatürk dirubah lagi menjadi museum. Kemarin 3 tahun yang lalu Erdogan merubah Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Allahu Akbar. Di Malaysia kita punya pemimpin Islam yang disegani, Anwar Ibrahim. Di Indonesia kita punya pemimpin Islam yang luar biasa hebat. Dia kemarin pidato di PBB, orang yang paling lantang suaranya, tanpa teks, tanpa beban, penuh dengan percaya diri, meminta kepada semua anggota yang berada di PBB itu untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Siapa itu, saudara? Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa, muncul tokoh-tokoh politik Islam yang luar biasa pembelaannya kepada Islam hari ini. Maka kata Nabi, setiap 100 tahun sekali datang pembaharu-pembaharu itu. Tahu ceramah sono terlalu serius, rasa deh. Hah? Nampaknya terlalu serius ya. Ibu-ibu lebih suka mana, yang serius apa yang ketawa-ketawa? Orang sini kalau dengarkan ceramah rata-rata berapa lama? Berapa jam? 3 jam. Sanggup ibu-ibu 3 jam? Ibu sanggup 3 jam dengerin ceramah? Saya yang pingsan. Enak aja nyuruh ceramah 3 jam. Saya ini beda dengan penceramah lain. Saya kalau ceramah maulid, doktrin saya bukan doktrin apa. Saya lebih berikan wawasan. Dan kadang-kadang bernuansa perbandingan supaya umat tercerahkan, betul? Dan saya memberikan wawasan global, wawasan dunia. Dan saya bicara itu berdasarkan pengalaman. Saya lihat dengan mata kepala saya. Kalau saya mengatakan abad ini abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran, itu sudah terbukti. Maaf 1000 kali maaf. Anggo Bapak Ibu, kehe tu Amerika, tu Eropa. Sekarang ini ada perubahan drastis. Orang-orang di barat sekarang berbondong-bondong meninggalkan agamanya. Mereka memilih menjadi agnostik. Pernah dengar agnostik? Agnostik itu orang yang ragu kepada agama dan ragu kepada Tuhan. Maka rumah ibadah mereka dijualin. Dan alhamdulillah orang Islam Indonesia, kita sudah punya 5 masjid di Amerika bekas rumah ibadah mereka. Di LA kita punya masjid bekas rumah ibadah mereka, namanya Masjid At-Thohir. Dibeli sama Boy Thohir, maka dikasih nama At-Thohir, nama bapaknya. Saya selalu nginap di situ. Kemarin saya ceramah ke Houston di Texas. Di situ juga kita beli rumah ibadah mereka, dijadikan masjid, namanya Istiqlal. Kemudian di state California, satu kota namanya San Bernardino, 2,5 jam dari LA.
Saya juga ke sana, kita beli rumah ibadah orang jadi masjid, dikasih nama Masjid At-Taqwa. Lalu saya pergi ke timur, East Coast, di Washington DC, Maryland, Virginia, 3 state, gabungan 3 kota, 3 provinsi, membeli 1 rumah ibadah orang lain dijadikan masjid, namanya Imam Center. Karena Washington DC, Maryland, Virginia itu tetangga-tetanggaan, kayak di Jakarta, Jabodetabek lah kira-kira begitu. Imam Center. Di Philadelphia 2 jam lah lebih kurang dari New York, kita juga punya Masjid Al-Falah. Baru-baru ini di Toronto di Kanada, saya juga sering ceramah ke Kanada. Di Toronto kita beli lagi rumah ibadah orang dijadikan masjid, namanya juga Istiqlal. Itu baru masjid yang dibeli oleh orang Indonesia, belum lagi komunitas dari masyarakat Middle East, masyarakat Turki, masyarakat Pakistan, India, Bangladesh, dan negara-negara lain. Entah berapa ratus masjid bekas rumah ibadah agama lain yang dibeli di Amerika itu. Subhanallah. Dan saudara-saudara kita di sana yang muslim, luar biasa komitmen keislamannya. Saya kalau ceramah keliling di Amerika, Pak Bupati, iman saya langsung nanjak tinggi. Kenapa? Saya banyak dapat testimoni dari mereka. Tapi kalau saya ceramah keliling di Indonesia, iman saya datar-datar saja. Tapi kalau di sana iman kita bisa nanjak. Kenapa? Karena mereka luar biasa pengorbanannya. Saya kadang-kadang Pak Bupati kalau habis sholat subuh, kita kalau sholat subuh di masjid-masjid itu minimal 3 shot dari macam-macam etnis. Kadang siang iseng saya bertanya, brother, boleh nggak saya tanya? Silakan. Kalau boleh tahu jarak rumah Anda dengan masjid ini berapa jauh sehingga Anda sholat subuh di sini? Paling dekat. Yang jawab itu dia bilang apa? Rata-rata 1 jam drive, 1 jam naik mobil. Saya langsung nangis. 1 jam naik mobil. Kira-kira berapa kilo itu? Kalau 1 menit saja 1 kilometer itu udah santai-santai tuh. 1 menit 1 kilometer berarti 1 jam paling tidak 60 kilometer. Itu dari sini kemana 60 kilometer itu? Hah? Tarutung. Tarutung lah lebih kurang. Bayangkan dari Tarutung datang ke Syahrun Nur untuk sholat subuh. Bagaimana saya tidak menangis? Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita dengan masjid cuma berapa langkah, dah sanggup kita sholat di masjid. Nangis saya. Lalu saya bilang sama beliau, kenapa antum tidak sholat di rumah saja? Kan ada rukhsah, karena jaraknya jauh, ada keringanan buat anda. Apa dia bilang? Ustaz, kita kan sudah beli rumah ibadah orang jadi masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Maka lil musyrikina ay'amuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Kan tidak mungkin orang-orang musyrik yang akan memakmurkan masjid ini sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai kafir. Tak mungkin mereka memakmurkan masjid. Seperti dulu di zaman Nabi sebelum Fathu Makkah, yang ngelola Masjid Al-Haram siapa? Orang musyrik. Abu Jahal ketuanya, Abu Lahab wakilnya, Abu Janda. Sudah ada Abu Janda belum waktu itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah-rumah Allah itu siapa? Hanyalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Lalu mereka sholat di situ, membayar zakat, tidak pernah takut mereka kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau mendengarkan testimoni saudara kita di sana, nangis saya. Ada lagi penglihatan yang unik di Amerika. Saya Pak Bupati kalau sholat Jumat, 2 yang unik saya lihat. Pertama, di teras-teras masjid di luar sana mereka bikin kursi-kursi.
Saya pikir kursi itu bagi orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat, orang-orang yang uzur. Ternyata tidak. Yang duduk di kursi itu sholat Jumat adalah orang Kristen dan orang-orang Jewish yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Kaget saya. Akhirnya kadang-kadang begitu habis sholat Jumat, ada yang maju ke depan minta bersyahadat. Allahu Akbar. Yang kedua, yang menarik di Amerika itu, saya jarang menemukan sholat Jumat itu 1 putaran, rata-rata 2 putaran. Kenapa? Masjid sudah tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah. Bukan karena masjidnya sedikit, banyak masjidnya, ratusan dalam satu kota, tapi gelombang orang-orang masuk Islam itu tidak bisa dibendung lagi. Orang berbondong-bondong masuk agama Islam itu. Allahu Akbar. Maka wajar-wajar saja kalau saudara kita yang minoritas itu memperlihatkan komitmen keislamannya yang luar biasa. Betullah kata Allah dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak masyarakat yang kecil bisa mengalahkan jumlah masyarakat yang besar seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti di barat. Orang Islamnya sedikit, tapi karena komitmen mereka yang begitu hebat terhadap Islam, akhirnya bisa mengalahkan orang-orang yang setempat, bahkan orang setempat meninggalkan agamanya. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Ini berita harus sampai kepada umat Islam dimanapun saja mereka berada. Saya informasikan ini kepada masyarakat dunia supaya terbuka wawasan kita. Orang sekarang rebutan kepada Islam karena Islam itulah memang satu-satunya solusi. Pak Bupati, saya kemarin dapat video, di video, boleh saya perlihatkan ini, ya? Saya putarkan dulu video. Video itu menarik. Ada penelitian seorang anak muda di Amerika, non Muslim tentunya, umurnya 20-an tahun. Setelah dia melakukan penelitian tentang kehancuran Amerika hari ini, Amerika itu Pak udah hancur-hancuran Bu sekarang. Saya kalau jalan-jalan di downtown itu, Allahu Akbar, beda banget dengan Amerika dulu. Downtown sekarang itu udah kumuh, bau, pesing. Kenapa? Di situ dihuni pakai tenda-tenda oleh orang-orang yang sudah homeless itu. Tidak ada toilet, mereka buang air di mana saja, bau. Hancur ekonomi Amerika. Diteliti, kenapa hancur? Amerika boleh nikah sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Orang pulang kerja langsung kasino. Pak, Bu, akhirnya si pemuda itu ketika meneliti, kesimpulannya apa? Dia bilang, sekarang di Amerika, kata si anak muda itu, sudah waktunya Amerika ini merubah konun, merubah undang-undang Amerika dari sistem demokrasi harus dirubah kepada sistem syariah. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu adalah pemuda Amerika. Ini videonya. Nah, saya kalau ngomong itu pakai data saya. Nih, apa kata Amerika itu? Kata anak muda ini. Katakan bahwa dibandingkan demokrasi, hukum syariat Islam lebih baik untuk Amerika. Apa ini orang ini. Kita dengarkan. Ya, Ibu tahu nggak? Paham? Kok sama kita? Apa kata dia? Sekarang kata dia, undang-undang yang paling tepat buat Amerika itu adalah undang-undang syariah. Yang ngomong bukan orang Islam, yang ngomong orang Kristen. Karena dia lihat bagaimana kehancuran Amerika sekarang di mana-mana, ekonominya porak-poranda. Dia teliti itu. Bagaimana di sana nyawa
juga enggak ada nilainya. Dia teliti di negara-negara Islam yang menerapkan sistem syariah, dihormati betul hak asasi manusia. Kita di Indonesia coba lihat, kemarin sebulan yang lalu ada nyawa melayang 5 orang sekaligus satu keluarga di Indramayu. Berapa ratus orang tiap hari nyawa melayang di Indonesia ini. Tidak ada artinya nyawa, betul tidak? Itu diteliti oleh pemuda barat tadi. Ternyata memang itu sejalan dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan undang-undang syariah itu ada 5 paling tidak. Targetnya pertama apa? Hibzuddin. Undang-undang itu dalam rangka untuk menjaga, memelihara keutuhan agama. Agama apa saja, agama apa saja dengan undang-undang syariah itu akan dilindungi. Karena bicara agama, bukan cuma sekarang yang ada beda agama. Dari zaman Nabi ada Kristen, ada Yahudi. Bahkan aneh kalau di Indonesia, kalau ada orang Kristen mau ibadah, ada yang melarang, itu tidak boleh. Dulu pernah rombongan Kristen Najran datang ke Madinah disambut Nabi, mereka minta ibadah. Di mana? Di pelataran Masjid Nabawi. Dihormati. Karena bicara keyakinan itu masing-masing. Agamamu, kamu juga butuh ibadah menurut keyakinanmu, betul tidak? Dilindungi undang-undang. Apalagi undang-undang itu? Hibzun nafas. Menjaga keutuhan kelangsungan hidup manusia. Maka membunuh dalam Islam itu haram, dan dihukumi membunuh satu orang sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Kata Allah, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, sama seperti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Ustaz, bagaimana logikanya? Membunuh satu orang kok katanya membunuh seluruh manusia? Logika apa yang dipakai Quran? Oh begini Bu. Contoh, kalau ada seorang pemuda, dibunuh pemuda itu. Kalau dia hidup, bukankah besok pemuda itu kawin? Kalau dia nikah, punya anak, lahirlah anaknya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kan anaknya nikah lagi, lahirlah cucu. Cucunya kan nikah lagi, lahir cicit. Cicitnya kan nikah lagi. Berapa generasi yang dibunuh dari satu orang ini? Betul? Oh, makul, logik sekali itu Quran. Maka kata Allah, wa man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Menghidupkan satu orang sama seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Hebat penelitian si pemuda itu. Undang-undang syariah juga Pak, hibzul akal, menjaga akal. Maka haram hukumnya meracuni akal dengan khamar, dengan tuak, dengan minuman keras. Karena akal ini adalah alat kita berpikir, alat kita untuk menyembah Allah, betul tidak? Maka diharamkan dalam Islam khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Yang namanya khamar, judi, mengundi nasib, itu najis perbuatan setan kata Allah. Akal dilindungi dalam Islam. Apalagi hibzun nasal, menjaga kelangsungan kesucian keturunan manusia. Maka haram berzina. Jangankan berzina, mendekati zina pun tidak boleh. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Hebat Islam itu. Apalagi hibzul mal, menjaga harta manusia. Kayak kemarin ada harta menteri dijarah, ada harta anggota dewan dijarah. Apa-apaan itu? Ajaran apa itu? Islam melindungi harta pribadi. Tak boleh kita senaknya merampas milik orang. Betul? Itulah penelitian si anak muda itu. Maka dengan lantang dia berani mengatakan Amerika ini sekarang cocok diberlakukan undang-undang syariah. Hanya itu yang bisa mengembalikan muruah Amerika, kejayaan Amerika, dia bilang. Maka Bapak Ibu, kalau ini yang ngomong orang barat, pasti kagum kita. Tapi kalau ustadz yang ngomong begini, khawatir saya dituduh ustadz itu teroris. Betul tidak? Betul nggak Pak?
akan dibilang ustadz itu Pak polisi ya, ustadz itu teroris. Untung yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini siapa? Adalah peneliti barat. Itulah tadi videonya. Maka teman-teman kita di sana menginspirasi saya. Bu, ada ibu-ibu orang Indonesia ngomong ke saya, Ustadz, boleh curhat nggak Ustadz? Boleh Bu. Dia sambil nangis. Dia bilang begini, Ustadz, saya sangat bersyukur alaih. Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggihi agama Islam. Maka perhatian kita kepada Islam, komitmen kita kepada Islam ini harus tinggi. Terakhir dari pidato saya ini mungkin sedikit pesan kepada para pemimpin kita. Saya dapat laporan dari ustadz-ustadz di Tapanuli Selatan, di Padang Sidempuan. Ternyata katanya kalau kita pergi ke desa-desa sekarang ini di pelosok-pelosok, sudah banyak anak-anak kita yang buta aksara Al-Quran. Sudah banyak wanita-wanita di desa-desa tidak tahu lagi mandi junub, tidak tahu lagi mandi hadas besar, tidak tahu lagi cara berwudu. Ini adalah menjadi tugas kita semuanya. Betul. Maka pesan kepada kita semua sebagai terakhir dari ceramah saya ini, memang kalau kita ingin membangun masyarakat kita atas dasar agama ini, kita perlu mencontoh Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu Pak, Bu, ketika menjadi Rasul, menjadi penguasa di Mekah, dia berdoa, dia minta kepada Allah, gak banyak-banyak permintaannya. Program dia sebagai seorang penguasa, seorang nabi, seorang pemimpin, ternyata cuma 2 programnya. Tak muluk-muluk. Ibrahim itu meminta kepada Allah, minta petunjuk, minta dukungan, minta kekuatan. Dia berdoa. Doa Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Apa kata Ibrahim? Wa idza qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Singkat, Ibrahim minta cuma 2 saja, dan itu menjadi program kerjanya Ibrahim. Kata beliau, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini, di mana negeri tempat aku berdiam dan aku memimpin di sini, jadikanlah negeri Makkah ini ya Allah menjadi negeri yang aman dan sentosa. Negeri yang aman dan sentosa. Kau yang diminta keamanan, dia bukan minta, oh berikan negeri Makkah ini harta yang banyak, rezeki yang banyak. Enggak. Yang dia minta itu keamanan. Yang kedua, apa yang diminta? Wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku ya Allah beserta umatku semua dari kemusyrikan, menyembah kepada berhala. 2 poin aja programnya Nabi Ibrahim. Apa yang pertama tadi diminta? Dia minta keamanan. Ternyata ini sudah mencakup semua hajat manusia kalau sudah aman. Kenapa tidak minta kaya? Kenapa tidak minta rezeki yang banyak? Pak, Bu, kaya, rezeki banyak,
Kalau tidak aman, enak nggak? Kita sudah merasakan 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ketika COVID, rasanya tersiksa kita, betul? Punya uang banyak di bank, berangkat kita ke ATM, tersiksa kita. Berangkat ke ATM, begitu mau masuk semprot dulu pintunya, betul? Buka, masuk ke dalam ATM, semprot lagi, betul? Keluarkan dompet, ambil ATM-nya, ambil ATM, masukin, keluar uang, gitu keluar, semprot, nambah lagi, keluar uang, semprot lagi, habis selesai, semprot lagi ATM-nya, mau keluar, semprot lagi dirinya. Allahu Akbar, tersiksa amat kita, betul tidak? Kenapa? Banyak uang, tapi tak aman kita, dibayang-bayangi rasa takut, betul tidak? Maka permintaan Ibrahim itu logis. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Karena kalau sudah aman, itu sudah mencakup semuanya, betul? Kita menikah, cari apa nikah? Cari aman, cari sakinah, supaya damai, supaya tenang, betul tidak? Maka dalam konteks bernegara, saya ingin menyumbang pemikiran kepada para pemimpin kita di Indonesia ini, merujuk kepada doa Ibrahim tadi yang diminta cuma dua ini saja bisa diterapkan oleh para pemimpin kita, maka pemimpin kita itu akan dikenang sepanjang zaman berhasil membawa negara yang dia pimpin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keamanan. Lalu pemimpin yang bersangkutan, dia coba pelajari bagaimana menciptakan suasana aman. Kenapa masyarakat kita banyak demo-demo, terganggu kita di mana-mana, betul tidak? Tidak ada rasa aman lagi, betul tidak? Dia pelajari kenapa banyak orang demo, faktor-faktor apa yang buat negara itu tidak aman. Ternyata penyumbang terbesar pertama, Bapak Ibu, yang buat negara itu tidak aman adalah faktor ekonomi. Faktor apa? Faktor kemiskinan ekonomi. Lalu kita pelajari lagi, apa yang membuat rakyat kita miskin? Ada beberapa faktor yang bikin rakyat kita miskin. Yang pertama, dia miskin karena tidak sekolah, tidak ada pendidikan, bodoh dia, akhirnya dia miskin. Betul. Di sini negara harus hadir menyelamatkan rakyatnya. Jangan sampai ada rakyat yang buta aksara huruf Latin maupun aksara Al-Quran. Karena kalau bodoh rakyatnya, miskin rakyatnya, itu menjadi beban negara. Betul tidak? Itu yang pertama, karena kebodohan, tidak sekolah. Maka saya dengar kemarin dari Pak Regar, Pak Bupati katanya lagi punya program menciptakan SR katanya. Apa itu SR? Itu sekolah rakyat kepada orang-orang jangan sampai tidak sekolah. Saya bilang kok sama dengan ada di pikiran saya. Ini program Pak Bupati mantap nih saya bilang. Amerika coba lihat. Amerika itu semua sekolah dari TK sampai SMA sederajat, tidak ada yang bayar, free. Bahkan mereka siapkan bis umum, kendaraan anak, dikasih snack. Maka tidak ada anak-anak di Amerika itu, Bu, yang dikasih uang jajan. Tidak pernah orang di sana kenal uang. Anak-anak nggak kenal uang, Bu. Dikasih uang jajan buat apa? Di sana nggak ada warung-warung, nggak ada kantin. Karena negara sudah menyediakan snack. Tamat SMA dia kuliah juga tidak perlu pusing. Orang tuanya tidak perlu cari uang. Cukup anak ini yang tamat SMA mengajukan loan kepada bank untuk kuliah. Karena di sana undang-undangnya kuliah itu langsung bayar, langsung tamat. Dia minjam 60.000 misalnya, itu nanti dibayar setelah dia tamat dan sudah dia bekerja. Jadi ini luar biasa program negara. Karena kalau rakyatnya miskin karena bodoh, maka itu menjadi beban negara. Betul.
Yang kedua yang membuat rakyat miskin apa? Itu adalah rakyatnya banyak penyakitan. Apa? Banyak penyakitan, sakit-sakit rakyatnya. Akhirnya uang yang kita cari hanya biar berobat. Betul tidak? Karena rakyatnya tidak peduli dengan aspek kesehatan itu. Betul? Saya pernah kemarin lihat teman saya sakit di rumah sakit di LA. Rumah sakitnya gede. Begitu saya datang, mobil yang parkir cuma belasan mobil. Rumah sakit sebesar itu, semua kamar kosong. Saya tanya teman saya, kenapa ini Pak kosong-kosong? Ya nggak ada orang sakit. Rupanya konsep di sana adalah preventif, bukan mengobati, dicegah. Bagaimana supaya rakyatnya tidak sakitan. Betul? Masya Allah. Itulah doa daripada Ibrahim itu. Kita ini pertanian, negara agraria. Bu, aku lihat di Amerika itu petani-petani, mereka pergi ke pertanian pakai dasi, pakai jas. Pakai jas mereka ke pertanian. Kenapa? Karena jalan menuju pertanian itu dibuat mulus. Kelemahan pemimpin kita dari dulu di Indonesia ini, sudah tahu negaranya negara pertanian, negara agraria. Jalan-jalan yang kita bagusin semua di kota-kota saja, betul? Jalan menuju ke pertanian itu tidak ada, jelek semuanya. Akhirnya petani kita miskin terus. Kenapa? Yang kaya tengkulak membeli hasil panen kita dengan harga yang murah. Kenapa? Alasannya jalannya rusak, biaya transportasinya mahal. Betul? Ini luar biasa. Daripada doa Ibrahim itu menginspirasi kita semua. Maka keamanan itu penting sekali. Kita pelajari apa yang bikin aman. Betul? Terakhir daripada doa Ibrahim, jauhkan aku dan rakyatku semua dari menyembah kepada berhala. Artinya apa? Kita harus perbanyak dai-dai, perbanyak penyuluh-penyuluh di negara itu. Jangan sampai ada umat kita yang masih syirik. Jangan sampai ada anak kita, umat kita tidak tahu sholat, tidak tahu mandi. Betul? Alhamdulillah, doa Ibrahim itu sangat menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga dari waktu ke waktu umat kita semakin bangkit dan semakin mengalami kemajuan yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, waktunya sudah terlewatkan. Terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan semua para stakeholder di pemerintah Kabupaten Tapin Selatan yang terus memperhatikan kehidupan rakyat kita, kehidupan agama kita. Semoga syiar Islam yang semacam ini terus semakin kita tingkatkan untuk memajukan agama kita di tempat ini. Kalau agama kita sudah maju, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ceramah-ceramah para ulama-ulama kita terus memberikan pencerahan kepada kita untuk kebaikan kita yang lebih baik di masa mendatang. Kita bertekad, Bu, kita bertekad besok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini kita lebih baik daripada yang kemarin. Mohon maaf kalau ceramah saya ada yang kurang berkenan atau mungkin juga terlalu panjang, karena saya nanti datang lagi ke sini insya Allah 30 tahun mendatang. Tolong diagendakan Pak Bupati, sampaikan kepada, kalau Bapak nanti sudah selesai 2 periode, titip pesan kepada Bupati berikutnya, undang Ustaz Nababan setiap 30 tahun sekali. Terima kasih dan mohon maaf, saya menutup dengan satu kata dari ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Idza asbahta fala tantadril masa, wa idza amsayta fala tantadris subah." Kalau kamu berada di waktu pagi hari mendapatkan pencerahan yang seperti ini, lalu muncul niat untuk beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai nanti sore.
Atau sebaliknya, kalau kamu berada di waktu sore mendengarkan ceramah, ada pencerahan, lalu berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik, jangan tunda niat itu sampai besok pagi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال